Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akif Madani Fasya, mahasiswa Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Dalam video ini, saya akan membahas salah satu persoalan yang nyata, yang mana sering terjadi di masyarakat kita, yaitu benturan antara ilmu kedokteran modern dan juga keyakinan agama masyarakat tradisional. Nah, di sini saya akan membedahnya melalui pandangan filsafat ilmu, khususnya pada aspek epistemologi, ontologi, dan juga aksiologi, sesuai dengan pendekatan yang telah saya pelajari. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya bayangkan ada sebuah desa kecil yang masih sangat religius. Di sana seorang dokter muda baru saja memulai praktiknya. Nah, si dokter muda ini datang dengan semangat, membawa pengetahuan medis terkini dan niat tulus untuk membantu masyarakat. Namun, ternyata banyak pasien menolak vaksin, menolak terapi medis, dan lebih memilih berobat dengan doa atau ramuan turun-temurun. Salah satunya ada pasien seorang ibu. Si ibu ini berkata dengan tegas, "Saya percaya hanya Tuhan yang menyembuhkan saya, tidak ada butuh suntikan atau obat dari rumah sakit, dan saya sudah cukup dengan doa dan warisan pengobatan orang tua." Nah, sang dokter terdiam. Di satu sisi ia ingin menyelamatkan, tapi di sisi lain ia tak ingin melukai keyakinan agama si ibu tersebut. Lalu, bagaimana ia harus bertindak? Nah, langsung kita masuk kepada analisis dari aspek epistemologi. Yang pertama, dari aspek epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas bagaimana kita tahu sesuatu itu benar. Dalam kasus ini, kita melihat dua sumber pengetahuan yang berbeda. Pertama, pengetahuan medis yang bersifat empiris, ilmiah, dan teruji secara sistematis. Vaksin misalnya, telah melalui proses panjang dari laboratorium, uji klinis, hingga disetujui oleh lembaga kesehatan dunia. Yang kedua, pengetahuan berbasis iman, yakni keyakinan bahwa doa dan kepercayaan spiritual adalah bentuk penyembuhan terbaik, bahkan satu-satunya. Secara epistemologis, ilmu kedokteran mendasarkan kebenaran pada pengamatan, eksperimen, dan logika. Sedangkan masyarakat religius ini mendasarkan pengetahuan pada wahyu, tradisi, dan pengalaman spiritual. Nah, di sini filsafat ilmu mengajarkan bahwa sumber pengetahuan itu beragam dan masing-masing memiliki otoritas dalam konteksnya. Maka, dalam menyikapi perbedaan ini, penting bagi sang dokter untuk tidak meremehkan iman pasien, namun juga tidak meninggalkan sains yang ia pelajari. Maka dari itu kita berlanjut ke analisis yang kedua, yaitu dari aspek ontologi. Nah, ontologi ini menanyakan apa yang sebenarnya ada, apa hakikat realitas. Dalam kasus ini, realitasnya tidak tunggal. Bagi dokter, realitasnya adalah penyakit, data medis, dan terapi. Bagi pasien, realitasnya adalah ujian hidup, takdir Tuhan, dan keyakinan bahwa penyakit sembuh karena doa. Di sini, filsafat ilmu pastinya menuntun kita untuk memahami realitas dari berbagai sudut. Realitas bukan sekedar yang tampak oleh mata, tetapi juga diyakini dalam hati dan dialami oleh budaya masyarakat. Jadi, realitas di desa tersebut mencakup tubuh yang sakit, iman yang kuat, budaya yang diwariskan, dan pengetahuan ilmiah yang datang dari luar. Nah, di sini dokter harus menyadari bahwa ia tidak hanya menghadapi pasien yang sakit, tapi juga nilai-nilai hidup, keyakinan, dan rasa takut akan melawan kehendak Tuhan. Pada itu kita berlanjut kepada analisis yang ketiga, yaitu analisis aspek aksiologi. Aksiologi berbicara tentang nilai, tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, sang dokter berada dalam dilema etis. Apakah ia harus memaksa pasien mengikuti pengobatan medis demi keselamatan, ataukah ia membiarkan pasien menuntun sendiri dengan resiko kondisi memburuk? Di sini filsafat aksiologi menawarkan prinsip-prinsip etika seperti autonomi, mana artinya menghormati hak pasien untuk memilih. Beneficence, bertindak untuk kebaikan pasien. Non-maleficence, tidak mencelakakan atau memaksa. Justice, bersikap adil dan tidak diskriminatif. Dengan prinsip ini,
dokter pastinya dapat mencari pendekatan tengah, misalnya berdialog dengan bahasa yang empatik, melibatkan tokoh agama setempat, dan memberikan edukasi tentang bagaimana sains tidak bertentangan dengan iman. Juga dokter bukan sekedar penyembuh tubuh, tapi juga jembatan antara ilmu dan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, maka dari itu dari kasus ini kita belajar bahwa filsafat ilmu sangat penting dalam dunia nyata. Epistemologi mengajarkan kita bahwa ada banyak cara untuk mengetahui kebenaran. Ontologi membantu kita memahami kompleksitas realitas masyarakat. Aksiologi membimbing kita untuk bertindak dengan bijak dan etis. Jadi, kita tidak boleh menempatkan ilmu dan iman sebagai lawan. Justru, keduanya bisa berjalan berdampingan. Ilmu itu menjelaskan bagaimana, iman menjawab mengapa. Nah, ilmu menyembuhkan tubuh, iman menenangkan jiwa. Gitu. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kasus tersebut dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.